Halo, salam semesta. Kembali lagi di podcast Debak, podcast di mana kamu bisa mengetahui berita tentang sains, tentang teknologi terbaru, dan berita terkini tentang tips dan trik yang tentunya berhubungan dengan sains ya, yang akan membantu seperti life hack itu bisa kita lakukan dengan mudah tentunya. Tapi mungkin belakangan ini Tester belum bisa mengasih tips dan trik ya, karena memang lebih fokus ke materi-materi seperti kemarin yang kita bahas di revolusi industri 4. Dan kali ini akan ada sangkut pautnya tentang teknologi di revolusi industri ini. Tapi sebelumnya Tester ingin minta maaf dulu karena 2 hari ini ada keterlambatan dan karena ada sebuah urusan mendadak. Dan semoga untuk next semakin bisa menghibur teman-teman tentunya dan menambah edukasi teman-teman. Terus apa yang akan kita bahas hari ini yang berhubungan dengan revolusi industri ini? Ya, revolusi industri kan memaksa kita untuk menggunakan setiap bidang dalam gadget ya. Salah satunya ya ponsel, komputer, atau apapun itu. Yang kita bahas adalah sebuah aplikasi assistant yang tentunya tanpa perlu pikir panjang ya, orang-orang pasti tahu ya. Untuk Windows ada yang namanya Cortana yang desas-desusnya itu sudah mau dihapus oleh Microsoft karena kalau nggak salah itu Cortana ini memang masih memiliki bug dan banyak sekali celah yang akhirnya harus dihapus oleh Microsoft sendiri, pihak Microsoft sejak tahun 2019 atau 2018. Terus ada Siri yang di iPhone ya. Siri itu udah cukup lama juga dan selalu mengalami perkembangan. Dan yang terakhir adalah Google Assistant yang akan kita bahas. Mungkin next kita akan bahas Siri ya, karena itu lebih kompleks lagi. Kenapa lebih kompleks? Karena iPhone itu hanya untuk satu merek itu sendiri kan, Apple sendiri. Sementara Google Assistant bisa digunakan oleh banyak merek. Dan itu yang penting menggunakan Android. Dimana Android ini memang saat ini di pasar dunia lebih banyak digunakan sebagai sistem operasi ponsel. Walaupun sebenarnya sistem operasi ponsel itu sangat banyak, tapi tidak akan kita bahas dulu. Mungkin kita akan bahas next topik tentang Android dan macam-macam itunya yang akan kita bahas dan kita ulik supaya teman-teman para pendengar tuh tahu bahwa apa yang kita gunakan sehari-hari itu sebenarnya ada semua definisinya dan ada semua seluk-beluknya di dalamnya. Kenapa bisa ada? Oke, kita akan mulai dengan hari ini dimana kita akan bahas Google Assistant, dimana bisa dibilang Google Assistant, Siri, dan Cortana itu dulu sangat dibutuhkan oleh para user untuk melakukan berbagai macam hal yang membantu sebuah kegiatan tentunya. Karena asisten gak mungkin dong kita sebagai orang membawa pasangan kita untuk melakukan sesuatu terus ya, gak, apalagi itu yang sudah punya pasangan. Yang gak punya pasangan gimana coba? Nah, inilah mengapa teknologi ini dibuat. Awal idenya adalah karena itu, dimana dengan adanya asisten ini sang pengguna bisa terhibur, bisa dimudahkan dalam segala macam kegiatan atau segala macam keinginan juga bisa. Oke, akan saya bacakan dulu Google Assistant itu. Oh iya ya, jangan lupa selalu bersama caster yang ngapak ini ya teman-teman ya. Google Assistant ini adalah sebuah asisten virtual, atau ya virtual itu kan tidak nyata ya. Arti kata virtual itu sebenarnya tidak nyata atau dibuat-buat seperti simulasi. Nah, itu dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya, dengan dikembangkan oleh perusahaan Google Incorporated yang dimiliki oleh Larry Page and Sergey Brin pada seluruh perangkat pintar yang terhubung dengan sistem operasi Android. Dan ini bisa dilakukan pada ponsel, laptop, atau apapun yang menggunakan sistem operasi Linux itu juga bisa. Dan yang terutama itu untuk saat ini ada rumah pintar. Rumah pintar sudah menggunakan teknologi Google Assistant. Google Assistant bisa dikatakan sebagai teman percakapan, bisa digunakan sebagai itu. Beda dengan teknologi SimSimi, itu beda. Google Assistant lebih baik dan lebih kompleks. Terus dengan percakapan 2 arah. Gitu ya. Penggunaan awal aplikasi ini pada tanggal 2 Mei pada bulan Mei 2016. Untuk tanggalnya itu sedikit abstrak ya.
dengan Google ini tuh lebih lebih mendukung pada Google Halo, Google Home. Nah, Google Home ini untuk yang asisten pada rumah pintar tadi itu teman-teman, seperti itu. Jadi banyak sekali perbedaan dan akhirnya mulai tersebar di setiap perangkat Android. Nah, ini cikal bakalnya kenapa Google Assistant terus berkembang. Nah, masuk perangkat Androidnya tapi pada bulan Februari 2017. Artinya setelah sekitar 8-9 bulan ya, akhirnya masuk ke perangkat Android dan akhirnya bisa disalurkan ke seluruh teknologi yang ada dan seluruh peralatan dengan berbasis Android. Nah, kemampuan atau fitur yang dimiliki ini sangat beragam dan banyak. Nah, dengan itu Google Assistant makanya menjadi suatu pilihan aplikasi asisten yang harus digunakan dan optimalisasi. Ini sangat membantu baik para pria atau wanita ya. Jadi para ladies kalian juga harus tahu ini nih. Yang pertama, pastinya menyiapkan jadwal. Google Assistant dirancang untuk membantu setiap aplikasi yang ada di dalam ponsel pintar Anda itu untuk melakukan penjadwalan secara rutin. Nih, contohnya nih, bagi Anda yang sangat sibuk, Anda cukup dengan melakukan note, malah nggak perlu nih. Anda juga bisa menggunakan fitur ini nih, agar segala waktu Anda tuh bisa ya sesuai dengan persiapan pekerjaan Anda. Misal Anda di jam segini butuh untuk ini tuh bisa dilakukan semua dan diatur di Google Assistant. Dan hal terpenting juga tidak terlewatkan tentunya dengan adanya Google Assistant. Dan itulah mengapa Google Assistant terus mendapatkan perkembangan dalam penjadwalan. Karena penjadwalan semakin hari semakin kompleks. Itulah mengapa developer banyak sekali yang mengembangkan Google Assistant dan berbagai macam perangkat saingan lainnya. Mencatat hal penting. Jadi kita harus punya Samsung Note atau ponsel-ponsel pintar yang mahal itu untuk melakukan pencatatan secara keren ya. Google Assistant akan membantu Anda yang ingin pergi dan meninggalkan pesan untuk orang di rumah, atau ya bisa dibilang kalau yang punya perusahaan atau punya pekerjaan untuk pegawai atau karyawan itu dengan menggunakan ini, maka akan lebih menghemat kertas karena global warming tentunya ya teman-teman ya. Jadi ada sainsnya juga kan. Terus kecerdasan buatan ini dibuat lebih mudah agar bisa diketahui oleh siapapun, karena ya berbasis teks juga tentunya. Nah, salah satu kelebihan lainnya yang dimiliki oleh Google Assistant, dia itu dapat menyajikan rubrik berita terbaru yang hot news atau ya yang biasanya auto generating atau menggeneralisasi atau mengumumkan apa yang paling sering Anda cari. Misalnya Anda sering lihat berita olahraga ya, otomatis nanti Google Assistant akan mencarikan banyak sekali berita olahraga yang Anda butuhkan. Atau hot news, misalnya Anda memang nggak suka NBA tapi karena hot news ini akan muncul otomatis oleh Google Assistant karena dalam satu kategori lingkar sport. Bisa seperti itu teman-teman. Dan Anda bisa menggunakan perintah seperti ini contohnya. Oh ya, ini salah satu format Anda dalam memerintahkan Google Assistant seperti ini. Hai Google, baca halaman ini. Ini di Indonesia pun sudah pernah terjadi pada iklannya ya teman-teman ya, tahun 2017 atau 18 itu sudah pernah iklannya seperti ini. Hai Google, tolong terjemahkan lengkuas, seperti itu contohnya untuk yang terjemahan. Dan dengan begitu, ibarat seperti trik sulap itu tuh Google Assistant akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Oke. Nah, ini membantu perangkat pintar lainnya nih. Kalau teman-teman punya TV box yang berbasis Android, nggak ada salahnya untuk connect atau sambungkan saja dengan Google Assistant yang ada pada ponsel Anda. Inilah kelebihannya Google Assistant juga, dimana benda satu ini tuh bisa tersambung langsung dengan Smart TV. Dengan begitu, Anda ketika menonton televisi dengan menggunakan Google Assistant akan memudahkan dalam memindahkan channel, menu baru, atau
fitur lainnya pada televisi. Itu seperti itu teman-teman. Terus perangkat pintar lainnya ya seperti rumah pintar itu sendiri itu, jadi kita bisa membuka pemanas air, membuka pemanas ruangan, membuka lampu secara otomatis, atau menutup pintu pun bahkan bisa dengan adanya teknologi Android di Google Assistant ini, dengan menyambungkannya tentunya. Itulah mengapa rumah pintar saat ini tuh di kota-kota metropolitan atau kota-kota besar di berbagai penjuru dunia itu mulai digalakan, dan mungkin nantinya di setiap sudut-sudut perumahan yang ada mungkin akan selalu ditawarkan smart home. Dimana kalau kita ketahui smart home saat ini tuh, untuk spoiler ya mungkin ya, itu sudah minimal menggunakan CCTV. CCTV-nya dimana CCTV ini sudah bisa tersambung dengan ponsel Anda, terus menggunakan sensor suhu untuk mengatasi sebuah tanda-tanda bahaya api untuk kebakaran, sensor parkir, dimana ini membantu juga untuk orang-orang yang punya mobil masih di mobil lama yang masih belum memiliki teknologi itu, dengan ada sensor parkir sehingga memudahkan dalam melakukan parkir agar tidak terjadi tabrak atau persenggolan. Itu seperti itu. Ini tentunya berhubungan dengan Google Assistant juga. Terus kelebihan lainnya itu ya seperti fitur membuka aplikasi lah ya, itu sudah biasa. Hai Google, buka aplikasi ini, itu seperti itu komandonya. Maka otomatis Google Assistant akan membukakan secara langsung tanpa kesulitan apa berarti ya. Dan itu akan cepat atau lambatnya ya tergantung dari storage Anda dan RAM Anda tentunya ya, jangan lupa. Terus memberikan hal yang menarik nih, misalnya nih, ini untuk fakta terakhir tuh. Nah, Google Assistant itu awalnya adalah aplikasi Google yang digunakan untuk agar bisa saling berhubungan chat walaupun hanya sekedar virtual. Jadi Google Assistant itu bisa di-setting untuk menjadi virtual boyfriend atau girlfriend Anda, di mana Google Assistant bisa melakukan nyanyian, gombalan, puisi, pantun, dan berbagai macam hal-hal menarik lainnya yang dimana Anda harus optimasi sendiri. Jadi sekarang sudah tidak ada kata jomblo sebenarnya, tapi adanya pacar virtual dengan Anda menggunakan aplikasi satu ini. Dan suara-suara lucu juga bisa dimunculkan oleh narator dari aplikasi satu ini. Itulah mengapa selalu ditanamkan agar Google Assistant tuh semakin pintar dari waktu ke waktu. Itu salah satunya ya karena alasan ini tentunya teman-teman. Jadi para pengguna user Android tidak akan merasa kesepian atau merasa terbebani lagi. Ya bisa kita lihat ketika kita buka bot chatnya atau botnya itu kepada Google Assistant, kita tidak bilang hai Google tolong gombalin aku dong, atau tolong nyanyiin lagu romantis dong, atau apapun itu. Maka dia akan secara otomatis akan merespon Anda secara cepat dan secara mudah. Itulah mengapa yang membuat Google Assistant dan beberapa aplikasi semacam ini sangatlah digandrungi dan sangatlah ya dibutuhkan sekali agar menjadi kemudahan di masa depan. Karena beberapa tahun lagi diprediksi akan bergesernya penggunaan sebuah teknologi dari teknologi yang kita masih manual, kita akan menjadi seorang ya pengguna teknologi informasi secara mendetail dan mendasar. Jadi teknologi yang digunakan ini adalah machine learning, di mana mesin akan belajar dengan sendirinya. Itu mungkin suatu saat akan saya bahas, di mana machine learning ini mulai banyak dicari. Untuk orang-orang yang penggila teknologi pasti akan menyukai hal ini. Dan thank you for listening. Mungkin itu yang sudah saya katakan dan saya bahas pada Google Assistant ini. Ya konklusinya ya Google Assistant layaklah untuk Anda gunakan terus. Google Assistant bisa dikatakan juga ya tepat sebagai aplikasi bawaan pada ponsel Anda. Dan untuk Anda yang ingin dan suka melakukan eksperimen pada sebuah aplikasi, tidak ada salahnya. Aplikasi satu ini juga dibilang ya tidak terlalu berat,
pada ponsel Anda tentunya. Dan yang terpenting responsif, karena aplikasi yang baik juga adalah aplikasi yang responsif dan tentunya tidak memberikan dampak buruk pada setiap umur yang menggunakan. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you for listening. Saya harap teman-teman selalu jaga kesehatan dan selalu sayangi orang di rumah, dan selalu lapar akan ilmu pengetahuan dan belum belajaran, karena belajar adalah hal yang terpenting dan hal yang bisa membuat Anda menjadi manusia yang lebih baik. Oke, thank you.